Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Reza Putra NRP 15202037. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah website yang saya rancang, yaitu membuat website mengenai penjualan online. Jadi yang saya jelaskan terlebih dahulu dari segi database-nya. Ini di sini saya namakan database kios yang terdapat 4 tabel. Yang pertama ini adalah admin. Nah, fungsi dari tabel admin ini adalah untuk melakukan proses login. Yang di dalamnya itu terdapat ID yang bertipe data integer, yaitu dia sebagai primary key-nya. Yang kedua ada uname atau username-nya, kita namakan uname, yang bertipe data varchar dengan jumlah karakternya itu ada 30. Jadi batas maksimalnya itu harus ada 30. Nah, selanjutnya ada yang artinya adalah password. Nah, ini adalah proses yang diperlukan untuk proses penginputan passwordnya nanti sebagai bagian loginnya. Terus yang terakhir ada foto. Nah, nanti juga di dalam website tersebut yang saya buat ini bisa mengganti foto profil atau sebagainya. Jadi bisa kita atur nanti. Yang selanjutnya setelah admin ini itu ada tabel barang. Nah, di tabel barang ini terdapat ID juga. Ini untuk memasukkan ID barang yang akan kita inputkan. Jadi ini sebagai primary key-nya. Apabila ingin mendelete tabelnya atau mendelete datanya, nah ini adalah ada sangkut pautnya dengan ID yang sebagai primary key ini. Untuk selanjutnya ada nama. Nah, nama ini bertipe data teks. Kenapa? Karena data yang akan kita masukkan itu adalah huruf saja. Jadi karakternya itu teks. Jadi bisa angka atau apapun. Jadi untuk memasukkan merek atau nama barang dan jenis barangnya juga bertipe data teks, suppliernya teks. Jadi suppliernya itu adalah asal muasal dari barang tersebut. Jadi misalnya supplier saya memasukkan nama barangnya adalah laptop, jenisnya adalah elektronik, suppliernya adalah Asus. Jadi menyesuaikan. Langsung di sini juga ada modal. Jadi ini proses transaksinya. Jadi misalkan kita memasukkan modal 5 juta modalnya. Jadi misal harga jualnya adalah 7 juta. Jadi nanti ada laba keuntungannya. Nanti akan tampil di tabel selanjutnya. Nah, ini juga ada jumlahnya. Jadi ini kan akan semua yang akan kita inputkan akan dihitung dalam query jumlah ini. Terus ada sisanya juga. Jadi misalkan kita menginputkan 2 barang atau 3 barang, terus ada yang membeli 2 barang, jadi akan sisa 1. Ini akan dikurangi dari sisa penjualan kita. Nah, untuk selanjutnya itu ada tabel kios barang laku. Nah, di sini juga terdapat primary key-nya yaitu ID. Nah, ini bertipe data integer juga sama 11 karakter. Langsung di sini juga ada tanggal yang bertipe data date. Nah, ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menginputkan. Jadi misalkan barang yang kita laku itu berada di tanggal 26. Jadi kita inputkan di sini tanggal 26 nanti. Bisa diatur dalam website ini. Langsung terus ada jumlah yang bertipe data integer. Ini berjumlah karakternya adalah 11. Nah, artinya batas maksimal dari data yang kita inputkan itu ada 11 karakter. Jadi kalau bisa tidak boleh lebih dari 11 jumlahnya. Lalu ada harganya juga. Misalnya harganya berapa, harga jualnya berapa. Nah, ini adalah prosesnya di sini. Terus ada total harganya integer bertipe data. Iya, dan berkarakternya 20. Labanya, jadi jumlah labanya itu adalah lakunya berapa gitu. Untuk selanjutnya ada kios pengeluaran. Ini juga saya buat di sini adalah bertipe data integer, tanggal date juga sama, keperluan. Jadi misalkan ada pengeluaran juga dari suatu barang juga ada di sini, nama juga ada.
datanya juga integer. Nah, ini saya jelaskan mengapa tabel di sini tidak saling terhubung. Karena kan proses penginputkannya ini berada dua page terpisah. Nah, ini juga mempengaruhi. Jadi masih tetap terhubung, cuman tidak ada relasi sama sekali karena ini semua juga sama integer bertipe data ID juga sebagai primary key semua. Nah, untuk selanjutnya juga saya akan jelaskan dulu dari codingan yang saya buat. Di sini juga yang pertama itu proses untuk menghubungkan antara codingan dengan sebelumnya ini saya menggunakan Sublime Text. Nah, Sublime Text ini adalah platform untuk membuat sebuah website. Salah satunya adalah menggunakan Sublime Text. Jadi saya di sini menggunakan Sublime Text sebagai sarana untuk membuat website ini. Di sini juga terdapat beberapa file atau codingan page atau jadi terpisah semua. Ini masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Nah, yang pertama itu akan saya jelaskan adalah config. Nah, config di sini ini saya menggunakan PHP versi 5. Nah, dikarenakan menggunakan PHP versi 5 yang cukup lama, yang sudah tidak biasa digunakan lagi. Nah, makanya di sini saya menggunakan XAMPP versi 3.222. Nah, ini. Jadi saya sudah membedakan tidak bisa menggunakan XAMPP yang versi terbaru. Makanya saya menggunakan 3.2 karena bahasa yang digunakan masih MySQL, belum MySQL. Nah, di sini juga terdapat PHP. Nah, ini juga terdapat MySQL Connect. Nah, ini fungsi yang dari di sini yaitu untuk menghubungkan antara codingan dengan database yang akan kita gunakan. Jadi ini di sini juga terdapat localhost root. Nah, ini adalah karena untuk menginisialisasikan bahwa codingan di sini menggunakan localhost. Yang kita gunakan yaitu XAMPP. Jadi di sini localhost. Ini akan menyesuaikan dengan XAMPP yang kita gunakan. Jadi tidak perlu localhost sekian, tidak perlu. Jadi akan menyesuaikan dengan sendirinya. Nah, jadi saya tidak bisa menggunakan XAMPP yang versi terbaru. Nah, di sini juga ada MySQL Select DB Kios. Karena database yang kita gunakan ini adalah Kios. Jadi yang dinamakan Kios itu adalah database-nya. Untuk selanjutnya, setelah proses penghubungan database ini, itu terdapat login act. Nah, ini login act ini adalah untuk proses login. Jadi apabila pengguna ingin login, ini harus menginputkan ini terlebih dahulu. Jadi misalkan ini di dalam folder admin ini terdapat config yang kita jelaskan sebelumnya. Langsung di sini juga ada uname yang sebagai username. Juga ada password. Nah, ini diambil dari database yang kita gunakan. Nah, pas yang kita gunakan ini adalah bukan MD5. Jadi kalau misalkan MD5 itu adalah password yang akan dienkripsi nantinya. Nah, jadi saya apabila di sini juga menginputkan MD5, ini tidak bisa karena saya gunakan password biasa saja. Bisa saja kalau menggunakan MD5, cuman harus terenkripsi terlebih dahulu. Jadi agar mempermudah waktu, jadi saya menggunakan password biasa saja. Untuk tipe data varchar. Untuk selanjutnya ada query. MySQL query ini adalah mengambil dari tabel yang akan kita gunakan. Jadi dalam tabel login ini kita menggunakan tabel admin where uname. Nah, ini uname ini adalah username dan pas ini adalah password. Jadi di dalam tabel admin ini kita mengambil username dan passwordnya. Nah, apabila error akan memunculkan sintaks tersendiri seperti pesan gagal atau apa, password salah gitu. Jadi ini location admin index. Selanjutnya saya akan menjelaskan index.php. Ini index.php untuk tampilannya. Nah, ini untuk
UI apabila kita sudah memasuk ke websitenya nanti. Jadi ini akan menuliskan select from barang laku. Nah ini akan memunculkan tabel-tabel yang akan kita gunakan nantinya. Terus akan ada muncul selamat datang aplikasi penjualan online. H4 itu artinya adalah ukuran font yang akan kita munculkan nantinya. Jadi selamat datang aplikasi penjualan online menggunakan PHP dan MySQL. Nah di sini proses. Ini langsung saya jelaskan dulu indeks PHP-nya. Jadi indeks PHP ini adalah dashboardnya. Jadi tampilan yang akan kita gunakan untuk sebagai form login. Jadi di sini juga terdapat judul kios online. Nah ini adalah judul dari website tersebut. Jadi ini adalah menggunakan template dari CSS. Jadi ini CSS, penempatan file CSS yang kita gunakan. Ini adalah penempatan CSS yang kita gunakan. Jadi template-nya istilahnya. Jadi tampilannya akan lebih menarik. Untuk ini unpin config ini adalah mengambil dari database yang kita konekkan sebelumnya. Nah ini untuk selanjutnya adalah ada proses login juga. Ini sebagai proses antara menginputkan username dan passwordnya. Lalu ada di sini juga terdapat button login. Baik, akan saya langsung presentasikan saja masuk ke websitenya. Nah untuk memasukkan website ini kita harus mengetikkan localhost aplikasi penjualan PHP MySQL Master, lalu ini kita refresh saja index.php. Baik, langsung saya login kan. Jadi yang di dalam admin ini adalah menggunakan NRP dan nama, jadi passwordnya adalah Surya. Baik, saya akan masukkan NRP dulu di sini, lalu passwordnya adalah Surya. Kita login di sini. Nah maka ini akan menampilkan sebuah UI yang awal yang tadi di index.php saya jelaskan. Jadi di sini ada selamat datang aplikasi penjualan online menggunakan PHP dan MySQL. Nah ini untuk bagian dashboardnya. Di dashboardnya itu adalah menunya lah istilahnya. Jadi sebelum masuk ke proses penginputan data barang. Nah masuk ke data barang. Nah ini adalah sebuah data-data yang saya inputkan sebelumnya. Jadi ini adalah CRUD-nya. Jadi ini juga bisa mengeset di sini. Nah ini jumlah recordnya adalah 5 karena data yang kita masukkan di sini ada 5. Jadi dihitung dalam sini. Lalu ada jumlah halaman. Nah ini kalau misalkan sudah melebihi batas maksimal di dalam satu page ini, akan masuk ke halaman kedua. Jadi datanya tuh bisa untuk ke halaman selanjutnya. Nah di sini juga ada stok laptop yang tersisa kurang dari 3 karena laptop ini berjumlah 2, jadi akan ada muncul peringatan di sini. Gitu. Jadi saya akan memasukkan data terlebih dahulu. Misalkan saya menginputkan kipas angin. Lalu jenis barangnya adalah elektronik. Ini akan muncul dengan sendirinya. Lalu ada suppliernya. Nah ini supplier ini adalah seperti mereknya apa. Jadi total memasukkan barangnya itu dari supplier mana. Misalkan saya memasukkan suppliernya itu dari Sanyo misalnya. Atau saya masukkan Toshiba ini. Nah harga modalnya ini adalah harga awal. Jadi kita memerlukan modal berapa untuk menjual barang-barang ini. Jadi saya memasukkan misalkan harga modalnya adalah 150.000. Lalu harga jual yang akan kita jual itu harganya misalkan 300.000. Lalu jumlah. Nah ini adalah jumlah barang yang masuknya. Jadi akan terhitung di sini. Misalkan
barangnya itu ada 20 masuknya, 20 piece. Jadi kita simpan saya di sini untuk tambah datanya. Nah, ini kan di sini kan muncul kipas angin dengan harga jual 300.000 dengan jumlah 20. Nah, ini bisa juga dilihat detail barangnya. Jadi bisa lihat lebih rinci. Di sini juga ada sisa 20, ada sisa sekian. Lalu untuk selanjutnya ini juga ada terdapat fitur edit di dalam website ini. Misalkan saya ingin mengedit monitor yang 144 Hz. Nah, ini harganya jualnya adalah 2.400.000 sebelumnya. Jadi saya edit aja di sini, misalkan 2.400.000 ini harganya saya jual menjadi harga murah, misalnya 2.200.000. Jadi di sini juga jadi 2.200.000 sudah teredit di sini. Oh ya, untuk kipas angin datanya sudah masuk di dalam tabel admin ini, tabel barang ini. Jadi di sini sudah tampil kipas angin elektronik Toshiba dengan modalnya 150.000 dengan harga jualnya adalah 300.000. Terus yang sudah kita edit, misalkan saya ingin mengedit ini. Saya ingin mengedit monitor ini. Jadi 2.200.000 ini akan di-refresh di sini. Nah, untuk harga monitornya ini akan berubah di sini 2.200.000. Ini akan kita ubah kembali, misalkan ubah menjadi 2.300.000. Ini akan berubah dengan sendirinya 2.300.000. Baik, untuk fitur editnya sudah lengkap. Nah, ini untuk fitur hapus barang. Misalkan saya ingin menghapus power bank sini dengan seharga 200.000. Jadi saya hapus saja di sini. Di sini sudah tampil, di sini power bank masih ada. Kan saya ingin memunculkan fitur hapus ini. Akan muncul peringatan seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Klik OK di sini. Di sini sudah hilang. Dan ini power banknya juga sudah hilang. Sudah hilang. Baik. Nah, apabila kita sudah memasukkan semua data di sini, kita bisa search, misalnya mau search laptop. Nah, ini kan muncul laptop. Lalu misalkan di sini juga terdapat fitur cetak. Nah, ini adalah mengecetak apabila kita ingin mengeprint data ini. Jadi ini adalah tabel-tabel yang kita sudah inputkan tadi. Ini bisa di print langsung, print secara langsung dengan sendirinya. Jadi ini juga bisa diubah melalui codingan juga. Misalkan ini kios online, teleponnya nomor saya sendiri. Lalu di sini ada Jalan Antapani Bandung, kios.com. Ini linknya juga terhubung dengan website, bisa kita hubungkan nanti. Dicetak pada 25/05/2022 karena ini adalah tanggal yang sekarang. Untuk selanjutnya ini adalah total modal yang kita gunakan, yaitu sejumlah 50.150.000. Ini adalah hitungan dari harga modal yang sudah kita masukkan di sini. Jadi ini masing-masing sudah memiliki fitur detail segala macam. Untuk selanjutnya ini ada entry penjualan. Nah, ini adalah proses di mana transaksi akan dilakukan. Nah, ini misalkan ini semua adalah harga-harga dari yang data barang sudah terjual. Nah, tadi sebelumnya saya sudah memasukkan data, misalkan kipas angin nih di sini. Kipas angin yang harga jualnya 300.000. Nah, ini kita inputkan, misalkan ada pembeli di tanggal 26 dengan nama barangnya adalah kipas angin yang harga jualnya adalah 300.000. Lalu jumlah yang lakunya itu misalkan ada 20 piece. Jadi kita simpan di sini. Nah, kipas angin. Nah, ini laba dari keuntungan yang kita pemasukan dari kita. Jadi di sini ada labanya 3 juta rupiah. Ini total harganya 6 juta. Jadi ini pembeli membeli sekian. Dan ini laba yang kita keuntungan dari kita. Lalu di sini juga data dari kipas angin ini
akan berkurang karena sudah terjual dengan di dalam entry penjualan ini, page entry penjualan ini. Lalu apabila sudah terjual, ini akan muncul di tabel sini, kipas angin ini jumlahnya, jadi akan berkurang dengan jumlah data barangnya. Misalkan ada kerugian di sini, salah edit, kita bisa edit di sini. Misalkan harganya menjadi 3 juta. Ternyata masih error untuk fitur edit ini. Apabila kita ingin menghapus juga bisa di sini kita menghapus keyboard yang penjualannya minus. Nah, ini akan terhilang. Lalu untuk selanjutnya juga terdapat fitur untuk mengganti foto. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu, ini adalah proses dari transaksi website ini. Jadi apabila ada masukan barang atau barang yang keluar atau yang barang yang laku, nah ini akan diproses dalam entry penjualan ini. Jadi ada harga jualnya, total harganya, terus labanya berapa. Jadi ini adalah fitur untuk ganti foto. Nah, ini adalah fitur untuk mengganti foto profil sini. Ini menggunakan foto saya sendiri. Jadi misalkan saya ingin ganti foto, kan saya menggunakan foto di sini deh, foto ini. Jadi saya bisa ganti di sini yang asal foto saya sendiri. Misalkan saya ganti jadi foto ini, bisa diganti dengan sesuka hati. Lalu juga ada fitur password. Misalkan password lamanya itu adalah Surya. Kalau ada password barunya, saya misalkan jadi 123456. Ini untuk memverifikasi nanti, untuk ulangi password ini. Jadi juga bisa di reset apabila ingin menghapus. Jadi di dalam tabel admin ini akan terubah nantinya. Jadi misalkan asalnya adalah Surya, username-nya Surya, passwordnya adalah Surya, diganti menjadi 123456. Di sini saya save saja. Oh, ternyata masih gagal. Ya, ini masih error ternyata. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ini adalah tampilan website saya yang saya rancang menggunakan PHP dan MySQL, yaitu lebih tepatnya PHP MySQL, HTML dan CSS. Jadi CSS ini adalah sebagai template-nya yang digunakannya. Lalu ada PHP-nya ini untuk mengkoneksikan antara website dengan database yang kita gunakan. Lalu ada HTML juga difungsikan untuk penempatan dari posisi-posisi font-fontnya. Mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih. Ini saya log dulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.